Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 15 akan membahas tentang Soul on Plate restoran dari Korean Food. Nah, di sini kelompok kami itu ada saya sendiri, Iqbal Rizky Ramadan dengan NIM 2218106 dan partner saya Afrida Dewi Mariza dengan NIM 2218118. Jadi di sini kita akan mulai dari implementasinya. Nah, yang pertama ada bahasa pemrograman, di mana pada front end Soul on Plate menggunakan HTML, CSS, JavaScript untuk tampilan antarmuka yang responsif dan interaktif. Nah, pada backend-nya Soul on Plate menggunakan Node.js untuk membangun API dan layanan backend yang lebih cepat. Selanjutnya ada framework dan library. Soul on Plate menggunakan Chart.js untuk melakukan visualisasi data operasional restoran seperti grafik, penjualan, dan statistik pelanggan. Nah, selanjutnya ada basis data. Kami menggunakan PHP-MyAdmin sebagai alternatif yang membutuhkan basis data relasional dengan skema yang terstruktur. Selanjutnya, teknologi pendukung. Kami menggunakan Cloudinary untuk menyimpan gambar menu, foto restoran, dan lain-lain. Selain itu, menggunakan Firebase Authentication untuk autentikasi pengguna seperti admin, staff, pelanggan, dan lain-lain. Lalu, ada teknologi hosting dan deployment. Nah, Soul on Plate menggunakan Vercel untuk melakukan hosting front-end aplikasi web, serta menggunakan AWS EC2 untuk hosting backend server. Terus yang digunakan ini menggunakan Figma untuk desain wireframe dan mockup antarmuka pengguna. Ada teknologi keamanan. Soul on Plate menggunakan JWT, JSON Web Token, untuk otorisasi dan keamanan data pengguna. Lalu, ada proses pengembangannya. Yang pertama ada perencanaan dan analisis kebutuhan, di mana langkah awal adalah berdiskusi dengan pemilik dan staf restoran untuk memahami kebutuhan operasional. Yang selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan utama seperti reservasi, manajemen pesanan, dan simulasi antrian, serta menyusun dokumen kebutuhan sistem untuk validasi dengan semua pihak terkait. Ada desain antarmuka dan sistem antarmuka pengguna. Membuat flowchart dan diagram alur proses untuk menggambarkan sistem, mendesain wireframe dan mockup antarmuka di Figma untuk memastikan kemudahan penggunaan, serta memvalidasi desain dengan pemilik restoran agar memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pengembangan coding dan backend, di mana pengembangan frontend dengan JS untuk tampilan modern, backend dengan Node.js untuk pengolahan data, serta integrasi database menggunakan PHP-MyAdmin. Selanjutnya, pengujian unit, di mana setiap modul diuji secara terpisah, seperti kemudian reservasi untuk memastikan input tersimpan di database dan modul manajemen pesanan untuk akurasi pemrosesan. Selanjutnya, tetap di proses pengembangannya masih terdapat pengintegrasian sistem, di mana mengintegrasikan front end dan back end melalui API dengan autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication dan JWT. Kita melakukan end-to-end testing untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada pengujian keseluruhan, di mana menyimulasikan skenario operasional restoran seperti reservasi online oleh pelanggan, staf mencatat pesanan, dan notifikasi pesanan siap. Lalu melakukan uji coba dengan staf untuk mendapatkan feedback terkait kenyamanan penggunaan sistem. Terakhir ada deployment dan pemeliharaan, di mana front-end dihosting di Vercel dan backend di Heroku untuk memastikan aksesibilitas, disertai pemasangan sistem di restoran, pelatihan staf, serta pemantauan performa dan perbaikan bug berdasarkan masukan pengguna. Selanjutnya terdapat masalah yang akan terjadi pada proyek ini, di mana yang pertama ketidakjelasan kebutuhan awal. Masalahnya, pemilik restoran dan staf memiliki visi yang berbeda terkait dengan fitur dan alur sistem yang diinginkan, sehingga beberapa kebutuhan hanya disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi yang jelas. Nah, solusinya yang sudah kita dapatkan dengan mengadakan beberapa sesi wawancara tambahan dengan pemilik dan staf untuk menggali kebutuhan lebih dalam
serta membuat dokumen sistem requirement specification yang dirinci dan divalidasi oleh seluruh pihak yang terkait sebelum melanjutkan pengembangan. Yang kedua adalah kompatibilitas sistem dengan perangkat restoran. Masalahnya perangkat keras restoran seperti tablet lama tidak mendukung beberapa fitur antarmuka modern. Browser yang digunakan pada beberapa perangkat belum kompatibel dengan teknologi front-end terbaru. Nah, solusinya menggunakan framework React.js yang fleksibel untuk memasukkan desain responsif yang kompatibel dengan perangkat lama dengan mengintegrasikan fitur fallback untuk browser lama agar sistem tetap dapat berfungsi meskipun dengan beberapa penyesuaian tampilan. Masalah yang ketiga yaitu kesulitan mengelola data reservasi real time. Masalahnya sistem yang membutuhkan pengelolaan reservasi secara real time untuk menghindari bentrok jadwal antar pelanggan, sehingga akan terjadi tantangan dalam sinkronisasi data antar perangkat secara langsung. Nah, solusinya kita menggunakan WebSocket untuk memperbarui data reservasi secara langsung pada semua perangkat dengan mengintegrasikan PHP-MyAdmin sebagai basis data berbasis cloud untuk memastikan akses cepat dan real time. Masalah yang ketiga yaitu bug pada modul simulasi antrian, di mana algoritma simulasi antrian memberikan hasil yang tidak akurat ketika jumlah data historis yang digunakan terlalu besar, sehingga sistem menjadi lambat saat memproses data antrian dengan skala besar. Solusinya dengan memperbaiki algoritma simulasi dengan mengoptimalkan logika pemrosesan data dengan menerapkan sistem pembatasan data historis atau data sampling untuk menjaga performa sistem tanpa mengorbankan akurasi hasil simulasi. Masalah selanjutnya ada tantangan dalam pengujian end-to-end, di mana pengujian langsung akan sulit dilakukan karena waktu operasional restoran yang begitu padat. Pelanggan dan staf seringkali tidak memiliki waktu untuk mencoba sistem selama jam kerja. Nah, solusinya melakukan pengujian end-to-end di luar jam operasional restoran dengan memberikan pelatihan singkat kepada staf menggunakan data simulasi sebelum diuji secara langsung dengan pelanggan. Lainnya yaitu kurangnya pengalaman staf dalam menggunakan sistem digital, di mana beberapa staf restoran kesulitan untuk memahami antarmuka baru, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Nah, solusinya membuat antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif dengan penggunaan icon dan warna yang memudahkan navigasi, dengan memberikan pelatihan yang intensif dan paduan tulis dengan ilustrasi langkah-langkah penggunaan sistem. Waktu pengembangan yang terbatas. Masalahnya, jadwal implementasi yang ketat menyebabkan tim harus bekerja di bawah tekanan waktu, sehingga beberapa fitur tambahan sulit untuk diselesaikan dengan singkat waktu. Solusinya menerapkan pengembangan agile untuk memprioritaskan fitur-fitur utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dengan fitur tambahan direncanakan untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem setelah peluncuran awal. Selanjutnya, jenis pengujian sistem. Yang pertama ada unit testing, menguji fungsi dasar secara terpisah, seperti validasi formulir reservasi dan perhitungan total pembayaran. Selanjutnya ada integration testing, di mana memastikan modul bekerja bersama, termasuk integrasi front-end, back-end untuk sinkronisasi data. Selanjutnya ada function testing, di mana menguji fitur utama seperti pemesanan meja dan tampilan status pesanan real-time. Selanjutnya juga ada security testing, di mana akan melindungi data dengan uji simulasi serangan, SQL injection, dan validasi otorisasi akses. Nah, selanjutnya jenis pengujian sistem, di mana masih sama, di mana tetap performance testing, kita akan menguji sistem dalam beban tinggi, seperti simulasi 100 pengguna bersamaan. Dengan selanjutnya ada user acceptance testing (UAT), di mana uji coba oleh staff dan pemilik restoran untuk memastikan kemudahan penggunaan. Selanjutnya juga ada end-to-end testing atau A2A, menguji alur lengkap, mulai reservasi online hingga laporan penjualan. Selanjutnya juga ada pilot testing, di mana pengujian langsung di restoran pada jam sibuk, memvalidasi performa dan pelatihan staff. Berikutnya ada hasil pengujian, di mana pengujian yang tadi kita dapatkan berdasarkan hasilnya. Tadi unit testing, fungsi dasar berhasil dijalankan dengan tingkat keberhasilan 88%, dengan bug minor pada validasi input telah diperbaiki.
Selanjutnya ada integration testing, di mana semua modul terintegrasi dengan baik dengan sinkronisasi real-time yang dioptimalkan. Selanjutnya ada functional testing, di mana 100% fitur utama memenuhi persyaratan, termasuk reservasi online dan laporan penjualan, tanpa ada masalah dari navigasinya. Selanjutnya juga ada security testing, di mana sistem lolos ujian ancaman seperti SQL injection. Data pelanggan akan terlindungi dengan enkripsi. Juga ada performance testing, di mana sistem akan menangani 150 pengguna secara bersamaan dengan respon rata-rata di bawah 1 detik. User acceptance testing atau UAT, staff akan memberikan umpan balik positif dengan saran fitur tambahan seperti notifikasi SMS yang dicatat. Selanjutnya juga ada end-to-end testing, EQE, alur kerja lengkap dari reservasi hingga laporan penjualan berjalan lancar dan akurat. Selanjutnya ada pilot testing, di mana sistem diuji di restoran dengan hasil memuaskan dengan fitur otomatisasi perform mudah staf tanpa kendala besar. Baik, selanjutnya ada manajemen risiko. Di sini ada dua, yaitu ada identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu ada risiko teknis, risiko finansial, risiko operasional. Risiko teknis, keterlambatan pengembang, kegagalan keamanan, kesalahan integrasi. Dan yang kedua yaitu ada risiko finansial, yaitu ada pembengkakan biaya, pendapatan tidak tercapai. Yang ketiga yaitu ada risiko operasional, yaitu kesalahan pemesanan, ketergantungan pada infrastruktur IT. Yang kedua yaitu ada mitigasi risiko. Yang pertama yaitu ada risiko teknis, yaitu timeline realistis, tingkatan keamanan, uji sistem intensif. Yang kedua yaitu ada risiko finansial, yaitu ada anggaran detail, strategi pemasaran online. Yang ketiga yaitu ada risiko operasional, sistem pemesanan jelas, penyediaan infrastruktur handal. Berikutnya ada pencapaian proyek yang terdiri dari website fungsional, mendukung pemesanan online, menu interaktif, pembayaran integrasi, dan pembaruan real time. Yang kedua yaitu ada layanan pelanggan meningkat, pesanan lebih mudah dan efisien. Yang ketiga yaitu ada optimasi manajemen, yaitu investasi dan operasional lebih terkontrol. Yang kedua yaitu ada area penyempurnaan. Di area penyempurnaan ini ada pemasaran digital, perlu penguatan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan selanjutnya ada pemeliharaan sistem, yaitu konten dan stabilitas perlu pembaruan berkala. Yang terakhir ada pembelajaran utama, yaitu ada teknis. Di sini website responsif, integrasi sistem, keamanan cyber. Dan yang terakhir ada manajerial, yaitu perencanaan matang, kolaborasi tim, dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada rekomendasi. Di sini ada rekomendasi pengembangan fitur yang berisikan aplikasi mobile, pemesanan lebih cepat, dan notifikasi promo langsung. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu rekomendasi menu berbasis data pelanggan. Selanjutnya ada royalty program, poin dan diskon untuk pelanggan setia. Yang terakhir ada ulasan dan rating, yaitu transparan dan kepercayaan pelanggan. Setelah itu ada peningkatan pembayaran, yaitu ada metode fleksibel, ada tambahan e-wallet, transaksi, dan kartu debit. Yang kedua yaitu ada keamanan tinggi, ya gunanya untuk 3D yaitu secure untuk perlindungan transaksi. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu yang berisikan tentang media sosial aktif, SEO maksimal, dan promo menarik, promo kreatif, dan kampanye berbayar. Dan untuk SEO maksimal, yaitu tampilan dihasilkan pencarian teratas. Dan yang terakhir ada promo menarik, yaitu update menu dan diskon secara rutin. Yang terakhir ada optimasi pelayanan, yaitu di sini ada chatbot dan ada pelatihan staff, yang dimana chatbot ini
digunakan untuk respon cepat untuk pertanyaan dan pesanan. Dan yang kedua ada pelatihan staff, yaitu tingkatan kualitas interaksi pelanggan. Selanjutnya, masih tetap direkomendasi, yaitu ada efisiensi operasional. Di sini ada automasi investasi, yaitu kelola stok secara real time. Yang kedua ada integrasi pengiriman, yaitu hubungan dengan GrabFood atau Gojek. Dan yang ketiga yaitu ada dashboard analitik, yaitu pantau data pesanan dan pendapatan. Yang terakhir di sini ada fokus keberlanjutan, di mana ada ramah lingkungan, yaitu mengurangi plastik dan tawaran menu plant-based. Dan yang kedua ada sumber berkelanjutan, yaitu pastikan bahan makanan mendukung ekosistem. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana gambaran dari webnya, di mana yang pertama ini adalah halaman loginnya, di mana halaman login ini jadi satu dengan registernya, di mana saya namain dengan nama host.html. Mana kalau kalian misalnya pengguna tidak memiliki akun, bisa menggunakan sign up terlebih dahulu. Passwordnya, lalu tinggal di sign up aja. Lalu kita masuk ke kita bisa langsung sign in. Nah, ini adalah tampilan awalnya, di mana memiliki fitur home, menu, contact us, book now, card, dan loginnya. Dan di sini ada gambar yang di highlight, yaitu tteokbokki, di mana tteokbokki merupakan makanan yang paling laris di Seoul Consulate. Nah, di sini ada tagline-nya, terus ada jam operasionalnya. Lalu di sini adalah tagline untuk menyambut para customer atau pengguna, di mana terdapat gambar restoran yang muncul pop-up-nya, terus ada gambar jajanan yang bisa muncul pop-up-nya juga, dan pelanggan yang sempat kami foto ini sepertinya artis selebgram gitu. Di sini ada sambutan untuk selamat datang kepada websitenya. Terus di tagline seperti biasa, lalu restoran ini sudah mencapai 15.000 ke atas status customer, terus 150 menu, terus ada pelanggan sebanyak 98% yang happy dan sangat rekomendasi. Terus di sini ada makanan favorit dari restoran Seoul Consulate. Di sini ada bibimbap, tteokbokki, bulgogi, yang dimana bisa langsung di order now. Terus ada jjajangmyeon, bibimbapmyeon, terus galbi, jim. Nah, di sini ada dimana kita meng-highlight sebuah makanan dengan memberikan deskripsi cita rasanya di bawah sini. Ini adalah berbagai dish, biasanya sebagai pelengkap. Jadi jika kalian memesan misalnya jjajangmyeon, nanti bakalan dapat menu pelengkap ini. Dimana di sini ada macam-macam aneka kimchi. Terus di sini ada kimbap, terus ada Korean spicy chicken, terus ada nakji, bukan nakji ya, bukan nakji yang mentah, tapi ini udah dimasak, ditumis. Lalu di sini ada footer yang berisi informasi dari email Seoul Consulate, terus nomor telepon lengkap, terus menu, kontak us, ini kalian bisa masukin emailnya, terus ada jam operasional bukanya. Baik, lanjut ke halaman menu. Nah, di halaman menu ini terdapat berbagai menu yang
ada di restoran ini sama kayak tadi, seperti ada bibimbap, bulgogi, tteokbokki. Nah, selain makanan, kami juga ada dessert, di mana tidak mungkin kalau tidak ada makanan, tidak ada yang manis-manis. Nah, di sini ada patbingsoo, hotdog, bungeoppang, terus ada yaitu terus ada minumannya, yaitu ada banana uyu, es caca, milk kiss. Ini tadi endorse. Nah, terus di bawahnya ada ya sama kayak tadi puternya. Ya, lanjut ke selanjutnya, di mana kontak us. Nah, di sini kalian bisa booking restoran kami, dan tinggal nama, email, terus pesannya. Kalian tinggal bilang aja ingin booking satu restoran gitu, misalnya. Misal ada acaranya, jadi tinggal send message saja. Selanjutnya ada fitur book now. Nah, sini kalian bisa reservasi terlebih dahulu karena restoran kita selalu ya padat. Jadi kalian bisa reservasi terlebih dahulu, bisa pilih ini kursinya berapa, terus ada mau request apa, misal ada teman yang ulang tahun, bisa request di bagian special request ini, lalu nanti tinggal pilih booking now. Selanjutnya ada bagian cart atau keranjangnya, dimana nanti di sini akan berisi makanan yang kalian pesan. Nah, nanti langsung ada totalnya, terus bisa di check out aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman. Nah, di sini ada halaman admin, di mana berisi ini adalah beberapa orang yang udah reservasi, terus ada total orang yang udah ke restoran, lalu ada menu itemnya, reservasinya, tanggal berapa, terus grafik untuk keuntungan kita selama ini. Nah, di sini juga ada menu manage user, manage menu. Nah, di manage user ini kita bisa menambahkan add user seperti Laravel-nya, tapi ini hanya gambarannya saja. Terus ada manage menu, dan kita bisa nambahin list-listnya, misalnya mau ada menu baru. Nah, ya gitu bisa aja. Kita bisa lakukan aja. Balik ke menu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.